Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami, yang memimpin memelihara kami hingga hari ini. Kami bersyukur kepadamu untuk semua berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang kepada Allah yang memberikan berkat kepada kami. Untuk menyatakan bahwa kami menghormati Engkau, kami mengasihi Engkau, dan kami rindu mendengarkan apa yang Engkau ingin katakan kepada kami. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Beritahukan kepada kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami. Dan ketika Tuhan Kau berbicara kepada kami, tolong tenangkan hati kami. Tenangkan pikiran kami. Karena kerap kali hati dan pikiran kami dipenuhi dengan berbagai masalah, pikiran, pekerjaan, rencana yang membuat kami tidak bisa duduk tenang mendengarkan Tuhan bicara. Tenangkan kami dan Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, membawa setiap kebenaran firman masuk di dalam hati kami, supaya kami dapat menangkapnya, kami dapat merasakan apa yang Tuhan rasakan, memahami apa yang Tuhan hendaki, dan kami diberi kemampuan untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian silakan duduk. Baik saudara sekalian semuanya shalom. Ya, puji nama Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani di GKI Anugerah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, kepercayaan yang diberikan oleh Gembala Sidang dan juga majelis tempat kepada saya. Sungguh satu sukacita bisa melayani pada pagi hari ini. Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama memikirkan satu tema yang tidak asing buat kita, yaitu tentang mengucap syukur. Kita akan terlebih dahulu membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Apakah bisa tolong tampilkan slide saya? Ya. Atau mungkin kita bisa membuka Alkitab bersama-sama. Saya yakin Bapak Ibu mau bawa Alkitab, betul? Bisa kita buka bersama-sama 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Kita mau baca ayat ini bersama-sama sebagai landasan perenungan kita dan juga sebagai keyakinan kita pada pagi hari ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Kalau sudah temukan, mari membaca dengan saya. Kita baca kata demi kata di dalam ayat ini, kita resapi maknanya, dan kita katakan amin di dalam hati kita kepada apa yang kita baca. Baik, mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Boleh sekali lagi? 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara sekalian, mengucap syukur tentu bukan sesuatu yang asing bagi kita, bukan? Setiap kita di tempat ini tahu apa itu yang namanya mengucap syukur, bersyukur. Mudah kita ucapkan, tetapi saya yakin tidak semudah itu bagi kita untuk bisa melakukannya. Seorang ibu bercerita, bagaimana mungkin saya bisa mengucap syukur? Suatu hari ketika saya sedang duduk jaga toko, tiba-tiba datanglah seorang pembeli, bertanya kepada saya tentang barang-barang dagangan saya. Ini berapa Ci harganya? Kalau ini, Ci boleh kurang enggak? Ketika saya sedang larut di dalam pembicaraan dengan dia, tiba-tiba saya tidak tahu apa yang terjadi, seolah-olah di depan saya semuanya menjadi putih. Dan ketika saya sadar kembali, orang itu sudah gak ada.
Dan seperti terbangun dari tidur. Saya kaget, lalu saya buka laci tempat saya menyimpan uang. Saya baru tahu bahwa uang saya semua diambil. Saya cek perhiasan-perhiasan yang saya pakai, hilang lenyap. Saya dihipnotis. Saya berteriak, tolong, tolong. Orang-orang mulai berdatangan. Dan bertanya, ada apa Ci? Saya dihipnotis. Sementara orang-orang berkumpul, suami saya pulang. Dan dia melihat ada yang gak beres. Lalu dia cepat datang, melihat keadaan toko, melihat keadaan saya. Dan seorang bapak berkata, kok tenang, jangan panik. Ci, tenang, jangan panik. Saya bantu kenalin ke seorang paranormal. Yuk, kita cari paranormal itu. Sok kasih saya teleponnya, saya telepon. Lalu telepon, oke udah janjian, yuk kita pergi cari paranormal itu. Maka bersama-sama mereka pergi cari paranormal itu dalam keadaan suami sedang panik, istri sedang sedih, seorang pria berbaik hati membawa bapak ini untuk pergi, sang suami untuk pergi cari paranormal. Saudara, ketika bicara-bicara dengan paranormal, tiba-tiba sesudah dia bicara waktu mau pulang, dia cari bapak yang tadi mana. Kok nggak ada? Lebih bingung lagi dia cari motor saya di mana. Dia cari. Dia pikir, dia tunggu di tempat paranormal itu. Akhirnya baru dia sadar. Dia ketipu lagi. Motornya hilang. Ini namanya sudah jatuh ketimpa tangga. Enci itu berkata, gimana saya mau mengucap syukur. Engkau itu berkata, gimana saya mau mengucap syukur. Kejadian-kejadian buruk menimpa di dalam kehidupan saya yang membuat saya nggak bisa mengucap syukur. Saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan saudara sekalian. Apakah saat ini saudara sedang berada di dalam keadaan baik-baik saja? Atau saudara berkata, iya sama, saya juga nggak bisa mengucap syukur. Gimana mau mengucap syukur kalau keadaan saya buruk? Gimana kalau mau mengucap syukur kalau keadaan saya dipenuhi dengan berbagai macam masalah? Saudara, betul hidup ini dipenuhi dengan berbagai macam masalah dan tantangan. Tetapi saudara sekalian, ingatlah bahwa sebagai anak Tuhan, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pribadi yang mengucap syukur. Tuhan ingin setiap kita, anak-anaknya, Bapak Ibu di tempat ini tanpa terkecuali, kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersyukur. Saudara sekalian, mari katakan bersama, Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang bersyukur. Firman Tuhan yang tadi kita bacakan mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saudara, kata mengucap syukur itu adalah satu kata yang ditulis di dalam bentuk aktif. Artinya kita harus secara aktif mengucap syukur, bukan pasif. Kita harus secara aktif mengucap syukur dan itu merupakan sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi udah aktif, ini adalah satu bentuk perintah dan dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus. Ini merupakan satu kebiasaan yang harus kita lakukan selalu di dalam kehidupan kita. Ini adalah perintah Tuhan. Dan Paulus lebih lanjut menegaskan di dalam kalimat berikutnya mengatakan bahwa ini adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita sekalian. Saudara sekalian, jikalau mengucap syukur di dalam kebanyakan pemikiran kita merupakan sesuatu opsi, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, ini adalah kehendak Allah. Ini adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan terus-menerus. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kapan terakhir kita mengucap syukur? Adakah hari ini kita mengucap syukur ketika kita bangun pagi? Adakah satu minggu ini kita mengucap syukur kepada Tuhan? Adakah kemarin hari Sabtu ketika weekend, ketika mungkin kita beristirahat dari segala pekerjaan kita, dari studi kita mungkin, dari kesibukan kita ada duduk dan berkata terima kasih Tuhan. Adakah kita lakukan hal itu? Ketahuilah saudara sekalian, bahwa sesungguhnya mengucap syukur adalah kehendak Tuhan bagi kita semua dan harus kita lakukan. Pertanyaannya, bagaimana lalu kita mengucap
syukur. Saudara, hal pertama yang menolong kita untuk bisa mengucap syukur adalah melihat berkat Tuhan dalam setiap hal yang terjadi di hidup kita. Katakan bersama-sama, melihat berkat Tuhan yang dalam setiap hal yang terjadi di hidup kita. Saudaraku, kita kerap kali berpikir bahwa kita bisa mengucap syukur kalau keadaan hidup kita lancar. Betul apa benar? Suatu hari seorang pengemis yang kesulitan bertahun-tahun, belasan tahun jadi seorang pengemis, hidup susah, tiba-tiba saudara dia mendengarkan suatu suara. Ambillah batu-batu yang engkau jumpai dan masukkan ke dalam sebuah karung. Niscaya besok pagi kamu akan bersukacita. Wow, saudara, belum pernah dia dengar perkataan seperti ini. Sumpah mati dia bilang. Yang namanya bersukacita, berbahagia adalah itu harus dengan mohon-mohon ke orang lain. Kali ini tiba-tiba ada suara bilang, sok kumpulin batu, terus masukin ke karung, besok pagi kamu akan bahagia. Kamu akan sukacita. Saudara, tanpa pikir panjang, dia ambil batu-batu, dia masukin sebanyak mungkin batu ke dalam sebuah karung. Karung yang satu penuh, dia ambil lagi, masukin. Dia ambil lagi, masukin. Orang tanya, kenapa Pak? Buat apa? Enggak tahu. Pokoknya besok pagi saya akan bahagia. Saya akan sukacita. Karung kedua penuh. Dia ambil lagi karung ketiga. Dia ambil lagi batu. Masukin. 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 Sampai akhirnya dia capek. Dan tibalah senja malam hari. Dan dia berkata, cukuplah. Lalu dia tertidur. Saudara, keesokan paginya ketika dia bangun, ketika sinar matahari mulai menyinari matanya, dan dia mulai terbangun, dia kucek-kucek mata. Lalu dia lihat lagi karungnya. Dan betul saudara, ketika dia ngintip, itu bukan lagi batu-batu yang kotor yang dia kumpulkan semalam. Tetapi itu tiba-tiba sering berubah saudara menjadi bongkahan-bongkahan emas. Wow, gila, bukan kepalang bahagianya dia. Wow, jadi emas. Matanya terbelalak, belum pernah saudara dia melihat emas 3 karung. Nah, sekarang saya tanya, apa yang menjadi respon daripada pengemis ini? Responnya apa? Yang pertama, wah terima kasih Tuhan, Tuhan baik banget, puji Tuhan. Atau, aduh bego banget gua. Tahu gitu semalam gak tidur. Tahu gitu gua kumpulin 10 karung batu-batuan. Supaya sekalian gue jadi orang terkaya di muka bumi ini. Mana yang jadi responnya? Nah, kalau saudara ada di posisi Bapak itu, apa yang jadi respon saudara? Saudara bersyukur untuk berkat itu, untuk kelancaran itu, atau saudara mengutuk-ngutuki diri? Aduh bodoh banget. Tahu gitu bener deh gue gak tidur. Tahu gitu bener deh gue panggil anak buah kumpulin batu-batu sekota, sekampung gue kumpulin semua. Mana yang jadi respon saudara? Benarkah saudara bahwa kelancaran hidup itu yang menjadi penentu rasa syukur kita? Tidak, bukan? Justru seringkali di tengah berkat Tuhan yang begitu banyak, kelancaran hidup, kesuksesan, kesehatan, kita makin banyak mengeluh, kita makin banyak berandai-andai, kita makin banyak kesal dengan orang, kita makin banyak mengutuk-ngutuki diri dan berkata harusnya bisa lebih, harusnya bisa lebih. Betul gak sih saudara? Itu terjadi karena kita ini adalah orang-orang yang sangat mahir di dalam mencari kekurangan-kekurangan di dalam setiap kelancaran di hidup kita. Sekali lagi saya katakan, kita adalah orang yang sangat mahir di dalam mencari kekurangan-kekurangan di dalam setiap kelancaran yang terjadi di hidup kita. Di dalam setiap berkat Tuhan kita pandai mencari kekurangan. Ketika kita pulang, istri masak sop ayam. Wah, wangi. Dagingnya empuk.
wortelnya gak hancur, gak lembek, gak keras, tapi masih crunchy. Jadi rasa manisnya masih ada. Harusnya kita sebagai suami seneng bukan? Wah thank you istriku cantik tersayang. Tapi kita malah bilang terlalu asin, gak enak. Waktu suami kita pulang, "Mah, aku dapat bonus nih, bonus tahun ini dikasih bos." Harusnya kita seneng, "Thank you papa, suamiku terbaik di dunia ini." Tapi kita berkata, papa gak pernah ada di rumah, gak romantis. Mestinya pulang bawa bunga dong, mestinya bawa baju baru dong buat mama. Masa cuma bawa hasil kertas prestasi papa, gak romantis. Waktu rumah kita punya rumah bagus, besar, memadai untuk keluarga kita. Kita bilang, aduh seandainya rumah bagus ini ada 2, ada 3, pasti lebih baik. Betul bukan saudara? Kita pandai, kita mahir untuk mencari kekurangan-kekurangan di dalam berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya mau berkat sebanyak apapun, mau kelancaran sebanyak apapun, kita tetap tidak bersyukur. Karena kita melihat kekurangan-kekurangan di dalam berkat Tuhan, sehingga kita mengeluh. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dan akhirnya bukan rasa syukur yang kita panjatkan ke hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya protes. Oleh sebab itu jika kita berpikir bahwa kelancaran itu akan membuat kita bersyukur. Atau kita berkata, aku bisa bersyukur kalau Tuhan buat hidupku lebih lancar lagi, lebih senang lagi, lebih sukses lagi. Saya mau beritahu saudara, tidak begitu. Sebaliknya, rasa syukur itu bisa terjadi kalau kita melihat atau kita bisa melihat berkat Tuhan di dalam setiap hal yang terjadi di hidup kita. Baik itu senang, baik itu susah, baik itu lancar maupun tidak lancar, baik itu sehat saudara maupun ketika kita sakit, baik ketika kita untung besar maupun ketika keuntungan kita berkurang, bahkan ketika kita merugi. Kalau kita mampu melihat berkat Tuhan yang ada di dalam setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita, saudara, kita akan bisa bersyukur. Suatu hari seorang ayah berkata pada anaknya, "Nak, kamu udah besar, kamu udah mau berkeluarga. Papa gak bisa kasih apa-apa buat kamu, tapi papa punya barang satu yang papa mau kasih ke kamu. Papa punya satu hal ini, benda ini." "Apa itu Pak?" Lalu papanya ajak anaknya ke garasinya, lalu dia buka, singkapkan sebuah benda yang besar yang tertutup oleh kain yang berdebu. Dia singkapkan benda itu. "Ini nak, next tolong slide berikutnya. Papa punya mobil tua buat kamu." Ya saudara, waktu dengar kata mobil tua, anaknya langsung lemes. "Aduh Pak, gak usah dikasih juga gak apa-apa, itu buat papa aja di masa tua, papa pakai aja, jangan kasih saya." Dia lemes. Papanya lihat dia lemes, papanya bilang, "Oke nak, kalau misalnya kurang berkenan kamu boleh jual, coba kamu bawa mobil ini ke bengkel, siapa tahu orang bengkel itu mau." Si anak ini kemudian ambil kunci lalu bawa mobil ini ke bengkel saudara. Dia bilang ke pemilik bengkel, "Bos, mau jual nih mobil bos." Pemilik bengkel lihat-lihat. "Oke deh, saya tawar sekian." Waduh, anaknya dengar angka itu sedih saudara. Aduh, bisa buat apa duit segitu? Dia pulang, "Pi, cuma ditawar murah pi." Papanya bilang, "Oke nak, jangan menyerah, coba kamu bawa ke dealer mobil bekas. Siapa tahu dia bisa tawar dengan harga yang lebih bagus." Dia bawa mobil itu ke dealer mobil bekas, lalu si pemilik dealer itu nawar harganya. Anak itu dengar, aduh, soro, lemes. Ya, cuma segitu. Bisa buat apa uang segitu? Dia pulang kasih tahu papanya, "Pak, cuma ditawar murah Pak, gak ada harganya Pak." Papanya bilang, "Nak, jangan menyerah. Coba sekarang kamu bawa ke kolektor barang antik. Siapa tahu dia mau."
Iya Pi, mau, mungkin gratis kali dijadiin pajangan. Tenang, kamu bawa dulu, coba kamu kasih dia lihat dulu. Saudara, anak ini kemudian dengar perkataan papanya, lalu kemudian anak ini bawa mobilnya ke kolektor barang antik. Saudara, ketika sang kolektor barang antik itu melihat mobil itu, dia lihat dengan seksama dari depan sampai belakang. Dia ketok-ketok bodinya, pintunya, kap mesinnya, atapnya dia ketok-ketok. Dia lihat bawahnya, lalu dia bilang, oke, saya beli 500 juta. Wah, kaget saudara. 500 juta? Iya, saya beli mobil ini 500 juta. Kenapa? Dia bilang, saya udah cari mobil ini lama. Ini mobil antik, gak ada lagi. Saya udah cari lama gak ketemu. Saya beli 500 juta. Saudara, dia melonjak kegirangan. Dia bilang, oke, gak jadi jual deh. Dia bawa pulang. Dia bilang, Papa thank you. Papa kasih saya mobil bagus. Papa kasih saya mobil antik. Makasih Papa. Saudara sekalian, seperti anak ini, kerap kali kita hanya melihat apa yang tampak di depan kita. Ketika kita melihat itu barang jelek, ketika kita melihat tabungan di rekening menipis, ketika kita mulai melihat badan kita terserang penyakit, kita mengeluh. Kita tidak bersyukur. Kita pikir itu bukan berkat dari Tuhan. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa sekalipun hidup tampaknya berat, sesungguhnya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam setiap kejadian yang kita alami. Saudara sekalian, seorang penafsir Alkitab, Matthew Henry, suatu hari dia pulang ke rumah, lalu dia melihat rumahnya itu kerampokan, saudara. Bagaimana? Apa yang menjadi respon kita kalau rumah kita dirampok, dicuri orang, barang-barang kita habis, rumah kita dikacaukan. Saudara, Matthew Henry berkata, aku bersyukur karena ini pertama kalinya aku dirampok, dicuri orang pertama kalinya. Yang kedua, aku bersyukur karena mereka merampas barangku, uangku, dan mereka bukan merampas nyawaku. Yang ketiga, aku juga bersyukur karena meskipun mereka merampas apa yang aku punya, tapi itu hanya sebagian, bukan merampas segala-galanya. Aku masih punya yang lain. Yang keempat, aku bersyukur karena aku yang dirampok, bukan aku yang merampok. Saudara sekalian, bersyukur itu terjadi ketika kita bisa melihat ada berkat Tuhan dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Bisakah saudara melihat hal itu? Coba saudara ambil waktu tenang sebentar dan saudara mulai pikirkan kehidupan saudara. Adakah berkat Tuhan yang Tuhan berikan ke dalam hidup saudara saat ini? Adakah berkat yang Tuhan beri di dalam diri kita, di dalam pasangan kita, di dalam anak-anak kita? Adakah berkat Tuhan di dalam pekerjaan kita yang saat ini mungkin sedang susah? Saudara, jika kita tidak melihat kepada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, maka mau selancar apapun hidup kita, tetap kita tidak bersyukur. Jadi bersyukur ini bukan soal baik atau tidaknya kehidupan kita, tetapi soal kemampuan kita melihat berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara, benarkah kita saat ini sedang menderita? Atau saat ini kita yang sedang bikin hidup kita sendiri menderita dengan keluh kesah kita? Benar gak sih hari ini kita katakan zaman susah, hidupku sial? Atau kita yang bikin susah hidup kita sendiri dengan menutup mata terhadap berkat Tuhan dan membuka mata terhadap kesusahan-kesusahan kita? Benarkah saudara Tuhan tidak memberkati kita? Benarkah Tuhan tidak memelihara kita, saudara? Atau kita sendiri yang merasa Tuhan gak pelihara kita, Tuhan tidak berkati kita, atau kita yang atau benar Tuhan tidak lakukan itu? Jangan-jangan itu perasaan kita sendiri. Jangan-jangan
Itu kesimpulan yang kita ambil karena kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita bandingin diri kita dengan dia. Kita bandingin pasangan kita dengan pasangan dia. Kita bandingin anak kita dengan dia. Bahkan pembantu kita pun kita bandingin dengan pembantu dia. Kita bilang, rumput dia lebih hijau. Coba saudara sekali-kali kita masuk ke rumahnya, kita injak rumputnya, kita lihat dapurnya, kita rasakan rumahnya, dan kemudian kita lihat rumah kita. Siapa tahu kita bilang, ternyata rumput di rumahku lebih hijau. Saudara sekalian, kalau kita ternyata adalah orang yang suka membanding-bandingkan. Kalau kita ternyata adalah orang yang mahir di dalam mencari kekurangan, di dalam mengkritisi berkat-berkat Tuhan. Saudara, stop lakukan itu. Kalau kita adalah orang yang suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, saudara stop lakukan itu. Kalau kita adalah orang yang suka mengisi waktu kosong dengan iseng-iseng cek IG orang, ikuti liburan orang kemana aja, ikutin belanjaan barang barunya apa aja, saudara stop lakukan itu. Itu toksik saudara. Kalau perlu uninstall aplikasi itu, biar hidup saudara gak diracuni oleh aplikasi-aplikasi foto-foto orang lain yang gak ada gunanya buat saudara. Selain daripada menambah berat hidup saudara. Stop itu. Dan saudara, lihat baik-baik ke dalam hidup saudara. Ada gak berkat Tuhan yang Tuhan berikan? Saya yakin saudara, saudara akan temukan. Saudara akan katakan, yes, ada berkat Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Dan saya yakin saudara akan katakan, terima kasih Tuhan, Kau berkati hidupku. Terima kasih Tuhan. Saudara percayalah, Tuhan pasti memberkati hidup kita. Mengapa saudara? Karena sesungguhnya kebaikan Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Hari ini kenapa banyak orang sulit untuk melihat kebaikan Tuhan? Melihat berkat-berkat Tuhan di dalam hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Jawabannya adalah karena dia tidak percaya akan kebaikan Tuhan. Dia tidak percaya akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah. Saudara, surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ketika Paulus berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kalimat terakhir, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah suatu ungkapan yang erat dengan karya keselamatan Kristus. Ketika Paulus mengatakan di dalam semua suratnya, kehendak Allah di dalam Kristus Yesus, kehendak Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus bagi kamu, ungkapan-ungkapan seperti ini adalah ungkapan yang menandakan bahwa Allah itu sudah menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus. Jadi sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus, maka Dia punya kemauan, Dia punya kehendak bagi kita. Dan kehendaknya adalah supaya kita hidup di dalam iman, kita hidup di dalam kasih, kita hidup di dalam pengharapan, karena Allah yang menyelamatkan kita, itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia meskipun hari ini tidak ada, tetapi suatu hari nanti, Dia akan datang jemput kita. Jadi Dia adalah Allah yang baik, Allah yang menyelamatkan kita, yang menyertai kita, dan yang akan datang kembali menjemput setiap kita. Percayalah akan kebaikan Allah saat hidup kita mulai menjadi sulit. Saudara, 2 tahun yang lalu saya dapat tugas untuk melayani di pos PI kami di Batam. Staf TU kontak saya 2 bulan sebelum jadwal pelayanan itu dan dia tanyakan apakah jadwal ini kamu jadi berangkat. Saya bilang ya jadi dong, kan udah dijadwalkan. Dia bilang lebaran. Saya bilang ya tetap pergi. Nah saudara, tetapi kemudian kurang lebih 2 minggu menjelang jadwal itu, menjelang lebaran. Saya mulai terpikir satu hal, yaitu perjalanan ke Batam itu dari Bandung ke Jakarta naik travel, kemudian Jakarta naik pesawat ke Batam, dan begitu juga perjalanan pulangnya. Dan itu terjadi di hari H lebaran dan hari H+1 lebaran.
Lalu saya mulai berpikir, orang Batam kan para pendatang, jadi lebaran mereka pasti pergi. Jadi kalau saya pergi khotbah ke sana, yang dengar siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan hari raya se-Indonesia di mana terjadi pergerakan puluhan juta orang sedang bergerak di Indonesia. Jadi itu lalu lintas pasti macet. Saya pikir dalam hati, saudara makin pikir, saya makin cemas. Pertama, yang dengar siapa? Kedua, perjalanan berat. Jangankan lebaran, musim liburan. Perjalanan biasa ke Batam, kalau kembali pun dari Batam ke Bandung ke Jakarta, itu pasti delay. Saya pernah delay, rekan-rekan yang lain yang pulang dari Batam juga selalu di-delay. Paling cepat, paling bagus 2 jam sampai 3 jam. Biasanya sih rata-rata 4 jam sampai 5 jam delaynya. Jadi saudara, saya mulai mengeluh dalam hati. Aduh, kenapa ya kok saya bisa terima pelayanan ini? Kenapa waktu TU tanya saya, mau ke Batam atau enggak, saya jawab iya. Saya berkata dalam hati, lain kali kalau ditanya orang tidak boleh cepat jawab iya, harus pikir dulu. Ya, jawaban standar harus saya doakan dulu. Jangan cepat-cepat iya, apa-apa kok iya. Ini kelemahan saya, memang ditanya orang iya. Ditanya orang iya, sesudah itu pulang baru mikir, baru aduh mati. Kenapa kok bisa iya ya? Jadi saudara, dalam 2 minggu itu saya memaki-maki diri saya, aduh dasar orang gak pakai mikir, orang gak pakai persiapan, gak pakai perhitungan. Jadi pendeta kok gak mikir, lain kali gak boleh seperti ini, harus mikir, harus banyak berdoa. Tapi saya udah bilang iya, akhirnya saya tetap beli tiket, saya tetap ke sana. Tapi saudara, karena saya tahu itu pasti gak ada orang di sana, itu pasti delay pesawatnya, maka saya bawa barang seminimal mungkin supaya saya bisa gerak dengan mudah. Saya cuma bawa 1 tas, saya cuma bawa baju pergi dan baju khotbah. Nah, baju khotbah itu nanti saya juga pakai sekalian habis khotbah saya pulang. Saya pakai 1 celana dan tidak bawa celana ganti. Dari pergi itu, tidur itu, pulang itu. Ih, jorok. Biarin, gak ada istri. Ya kan? Jadi saya sendirian di hotel, gak ada yang lihat, gak ada yang komplain, gak ada yang tahu. Saya baru buka rahasianya hari ini. Saudara, Sabtu malam ketika saya memikirkan kembali khotbah yang saya persiapkan, saya pikir gak ada yang dengar, gak ada yang dengar, gak ada yang dengar. Hati saya marah, hati saya kesel. Besok pagi ketika saya bangun, saya pergi menuju gereja, saya pikir gak ada yang dengar. Gak ada yang dengar, gak ada yang dengar. Tapi saudara, hari itu, entah kenapa, saya juga gak tahu apakah lebaran tidak berlaku di Batam atau bagaimana. Tetapi hari itu jumlah orang yang hadir sama seperti tidak ada musim lebaran atau liburan. Ketika saya melihat orang-orang yang hadir jumlahnya sama, muncul suatu suara dalam hati saya yang saya yakin itu berasal dari Tuhan. Yang berkata, kenapa sih kamu jadi hamba kok suka mengeluh? Bukankah satu sukacita bagi kamu bisa melayaniku? Mau berapapun orang yang dengar khotbahmu. Bukankah harusnya kamu bersyukur punya kesempatan melayaniku dan bukannya mengeluh? Saudara, hari itu saya melayani, saya berkhotbah dan sesudah itu saya masih belum puas kemarahan atau keluh kesah saya. Saya menuju bandara dengan santai, saya bahkan masih mampir di tengah jalan makan dulu, lalu begitu tiba di bandara saya berjalan dengan santai masuk, karena saya pikir pasti delay. Begitu duduk di ruang tunggu, sudah dekat saudara jam penerbangan yaitu jam 2. Orang-orang banyak berkumpul di pintu keberangkatan dan saya bilang tuh kan, masih banyak orang, belum ada pengumuman akan keberangkatan. Jadi pasti delay. Lalu mulailah saya mengeluarkan semua persiapan saya. Di dalam tas saya ada handphone cadangan punya anak saya. Di dalam tas saya juga bawa tablet untuk saya bisa baca buku. Dalam tas saya juga ada kabel roll saudara. Karena saya udah siap nunggu 5 jam pesawat di delay, low bed.
Saya nggak bawa baterai cadangan, dan saya udah siapkan kabel roll untuk colok, dan saya tarik, saya duduk. Saya juga sudah siapkan earplug untuk menutup telinga saya dari kebisingan, dan saya sudah siap-siap membaca buku dan mengerjakan tugas saya. Saudara, baru saya buka laptop, baru saya siapkan kabel, baru saya mau mulai mengerjakan tugas saya, itu pas jam 2, tiba-tiba entah kesamber apa, itu speaker bunyi. Penumpang dengan penerbangan menuju Jakarta dipersilakan naik pesawat. Saya bilang, ini hari ini ada yang salah kah? Ada apa dengan hari ini? Semua perjalanan ke Batam, dari Batam pulang ke Jakarta selalu delay, saudara. Dan itu lebaran H+1 saya yakin delay, saudara. Tapi hari itu tepat waktu. Sehingga saya tutup laptop saya gulung kabel, saya masukkan lagi dan buru-buru saya naik ke pesawat. Saya bilang, gila, hari ini benar-benar di luar dugaan. Tapi saudara, kekesalan dalam hati saya belum reda. Karena saya masih membayangkan perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Yang menurut saya pasti akan macet. Sesudah pesawat itu mendarat, saudara, jam 3:30 kurang lebih mendarat. Kemudian waktu saya turun dari pesawat, saya lihat HP saya, ada satu WA dari anak pemuda. Dia bilang, kok udah landing belum? Saya jemput ya. Saya bilang, gak usah, kamu pulang aja langsung. Dia bilang, gak apa-apa, saya jemput karena tadi waktu jam 2, jam 1 saya mau pulang ke Bandung, saya lihat di Maps merah semua. Jadi saya pikir daripada saya macet-macet di jalan, mendingan saya tunggu aja di Jakarta. Dan saya tahu Koko mau pulang dari Batam ke Jakarta, dari Jakarta mau Bandung, jadi saya sekalian jemput aja. Saya bilang, oh ya udah, thank you. Nah, begitu saya ketemu dia bilang, oke, kita pulang. Sekarang Maps-nya udah menunjukkan semua biru. Saudara, saya seperti ditampar oleh Tuhan yang mengatakan kepada saya, kamu hamba yang suka mengeluh. Tidak tahukah kamu, aku yang pegang kendali atas hidupmu. Kalau aku mau bikin semua lancar, aku bisa. Itu gampang, itu gak ada sulitnya buat aku. Dan saudara, ketika saya bertemu dengan dia, lalu saya masuk ke mobilnya, dia jemput saya pakai Alphard, saudara. Harusnya saya naik travel yang gak tahu mobilnya apa, tapi dia jemput saya pakai Alphard. Itu adalah kali kedua saya naik Alphard. Pertama kali waktu 2013 ketika saya menikah, Alphard sewaan. Kedua kali adalah 2023, 10 tahun kemudian, waktu saya dijemput oleh anak pemuda ini. Tapi kalau Lexus sih tiap hari lihat. Tapi kalau naik nggak tahu kapan. Saudara, perjalanan hari itu memberitahu saya bahwa Tuhan, Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang merancangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa yang bagi kita nampak sulit, prediksi-prediksi kita tentang hari ini, tentang tahun ini yang sulit. Saudara, itu tidak meruntuhkan kebaikan Tuhan. Itu tidak menggagalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu tidak menggagalkan rancangannya yang indah, yang baik di dalam hidup kita. Sekalipun Dia izinkan yang tidak akan mencelakakan kita. Karena Ia, Allah Bapa kita, yang telah menyerahkan anaknya bagimu dan bagiku, yang tidak menyayangkan anaknya, Dia juga akan memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada kita bersama-sama dengan anaknya Yesus Kristus kepada kita. Sehingga kita semakin mengenal Dia, semakin kagum akan Dia, dan semakin kita bersyukur kepada Dia. Hari ini, jikalau saudara mengeluh, jikalau saudara cemas, saudara hanya akan bikin hidupmu menjadi tambah kacau, tambah rumit, dan saudara akan semakin lemah, semakin lemas. Saudara tidak akan kuat menjalani kehidupan saudara. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Suatu hari seorang anak yang sedang sakit didampingi oleh ayahnya berkata, "Pa, Tuhan sayang gak sih sama aku?" Papanya menjawab, "Yes, Tuhan mengasihimu." Kalau Tuhan mengasihimu, kenapa Tuhan kok gak jaga aku sehingga waktu aku lagi main aku jatuh dan kepalaku bocor? Nah, Tuhan mengasihimu meskipun kepalamu bocor, tapi Dia menjaga nyawamu. Tapi Papa, bagaimana kalau aku gak tertolong? Kalau aku sampai meninggal? Tuhan tetap mengasihimu dan Dia akan membawamu ke surga untuk tinggal bersama-sama dengan Dia yang merupakan berkat terbesar di dalam kehidupanmu. Pemazmur Asaf mengatakan, sekalipun tubuhku dan dagingku habis lenyap, Engkau Allah tetaplah bagianku selama-lamanya. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh sebab itu jangan ragukan kebaikannya. Ingatlah selalu ada berkat yang tercurah di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan jika kita tidak atau belum bisa melihat hal itu, percayalah akan kebaikan Allah yang tidak pernah berubah selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba datang bersama dengan setiap umat-Mu di tempat ini. Engkau menilik keadaan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami saat ini. Mungkin ada Tuhan di antara umat-Mu yang merasa kehidupan begitu berat. Pekerjaan begitu suram. Usaha bisnis tidak lagi menjanjikan seperti dulu kala. Mungkin ada di antara umat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit yang berkepanjangan. Menghabiskan dana yang besar. Yang tidak tahu kapan ini selesai. Mungkin ada di antara umat-Mu yang bergumul di dalam relasi, di dalam rumah tangga yang sulit. Penuh dengan air mata, penuh dengan kesulitan. Hamba berdoa kiranya Tuhan membuka mata mereka untuk melihat kebaikan, berkat yang Tuhan berikan di dalam situasi yang sesulit apapun. Dan tolong Tuhan, ketika pergumulan ini berlangsung, ajar kami percaya kepada Engkau, Allah kami, yang telah datang bagi kami, yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang menjadikan kami milik-Mu, anak-Mu selama-lamanya. Hiburkanlah hati umat-Mu di tempat ini Tuhan, ajar kami bersyukur senantiasa, mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang Engkau hendaki agar kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, teguhkan kebenaran firman di dalam hati kami dan beri kami kekuatan untuk menjalankannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.